Halo guys, balik lagi ke channel Mahasiswa Kedokteran untukmu. Hari ini kita bakal bahas satu penyakit yang penting banget nih guys, yang sedang terjadi di tahun-tahun ini guys, yaitu 2020. Nah, jadi yuk kita simak. Sebelum kita lanjut, tolong tombol subscribe-nya ya gengs, makasih. Halo, balik lagi bersama aku. Kita akan membahas penyakit ini. Nah, jadi kita akan membahas yang namanya COVID-19. Jadi guys, COVID-19 itu merupakan sebuah virus yang merupakan hasil mutasi dari keluarga dari beta coronavirus, atau dia bagian dari keluarga coronavirus. Jadi keluarga coronavirus ada SARS, ya, lalu MERS, ya, lalu yang terakhir adalah COVID-19 yang kita kenal, yang berasal dari Wuhan, China. Jadi hari ini kita akan bahas kok bisa COVID-19 bisa menyerang kita. Nah, yang pertama-tama, dia akan masuk melalui ini teman-teman. Ya, melalui hidung, mulut, ataupun rongga-rongga lainnya, bahkan mata. Makanya para garda terdepan, orang-orang yang bekerja di garda terdepan itu harus memakai kacamata pelindung, alias alat pelindung juga. Lalu, bagaimana sih kalau COVID-19 sudah masuk ke dalam tubuh kita? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah COVID-19 itu mengandung yang namanya protein spike atau protein S ya. Jadi spike protein S ini dia itu bisa berikatan dengan ACE2. ACE2 ini terdapat pada semua mukosa yang ada di dalam tubuh kita, dan termasuk salah satunya adalah paru-paru. Nah, maka dari itu COVID-19 menyerang bagian paru-paru kita. Lalu setelah dia bersatu dengan tubuh kita atau bersatu dengan sel-sel tubuh kita, nah dia akan bereplikasi guys. Bereplikasi itu artinya melahirkan anak istilahnya, tapi bukan seperti itu ya sebenarnya, tapi untuk istilah gampangnya itu dia melahirkan anak-anaknya. Jadi dia bereplikasi, membelah diri ya. Ya, memperbanyak diri, bukan membelah, tapi memperbanyak diri, sehingga dia akan menyerang sel lain-lainnya lagi. Dan ini tentunya akan menyebabkan tubuh kita mengenali bahwa di dalam tubuh kita ada virus, ada infeksi. Maka sel ini, yaitu limfosit, itu akan berperan dalam menyerang sel-sel yang sudah terinfeksi. Jadi virus ini tuh membuat sel tubuh kita menyerang sel tubuh kita, yaitu sel darah putih kita menyerang sel-sel tubuh yang sudah terinfeksi. Jadi dia istilahnya gara-gara respon dari imun tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya di anak-anak muda, di orang-orang yang dewasa, itu kemungkinan gejalanya tersamarkan guys, atau alias tidak bergejala. Tapi di dalam tubuhnya bisa aja ada virus. Dan biasanya orang-orang seperti inilah yang menyebarkan virus. Dan R0 itu adalah kemampuan suatu virus untuk menginfeksi dari si coronavirus ini, itu diperkirakan sekitar satu orang bisa menginfeksi 2-3 orang guys. Jadi ini termasuk super spreader, atau yang bisa dibilang penyebarannya cepat sekali, karena dia bisa, WHO bahkan mengkonfirmasi bahwa belakangan ini COVID-19 ini bisa menyebar lewat udara, ya kan. Nah, jadi berbahaya sekali guys. Nah, lalu apa pencegahannya? Pasti yang kita tanya, pencegahan lebih baik daripada mengobati, ya kan. Nah, jadi pencegahannya adalah kita harus selalu mencuci tangan guys, karena cuci tangan itu penting banget. Karena ternyata virus ini tuh itu termasuk virus yang lemah guys. Jadi kalau kita cuci tangan itu bisa mengeliminasi guys, atau kita pakai alkohol itu juga bisa mengeliminasi guys. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam badan kita dan kita nggak sadar dan kita menyebarkan, kemampuan dari virus ini, kelebihan dari virus ini adalah dia adalah super spreader, atau
bisa dibilang penyebar yang sangat cepat. Jadi dia bisa sebar dalam jangka waktu yang cepat. Nah, efek yang ditimbulkan dari virus ini terutama terhadap orang-orang lansia, terhadap orang-orang yang imunnya lemah. Kan kita nggak tahu imun kita kuat atau lemah, tapi yang kita bisa usahakan adalah memperkuat imun kita. Nah, efek dari jika terkena pada orang yang imunnya lemah, itu akan bisa menyebabkan sampai shock septic guys. Ada juga bisa sampai akhirnya membuat tubuh kita tuh mengalami sindrom respiratory distress akut guys. Jadi paru-paru kita tuh collapse guys. Jadi bisa kita tuh jadi sulit bernafas dan akhirnya kita butuh yang namanya ventilator seperti pasien di belakang ini. Jadi makanya bahaya banget dan kita harus bisa menjaga diri kita guys. Karena dari kita nih satu orang itu bisa menyebar ke banyak orang guys. Bayangkan satu orang bisa menyebar ke dua bisa nyebar ke 4 bisa jadi 16 dan makanya nggak heran guys kenapa COVID-19 itu bakal di Indonesia sendiri cepat banget naiknya sampai sekarang udah 100.000, udah tembus malah. Nah jadi makanya pencegahan yang harus kita tahu adalah cuci tangan yang pertama. Oke? Yang kedua itu adalah senantiasa mandi guys. Jadi kalau udah pulang dari terpaksa harus keluar ya, pulang ke rumah tuh harus mandi guys. Karena kita nggak tahu, ternyata menurut penelitian virus ini itu bisa menempel pada benda-benda mati guys, dan bahkan bisa bertahan berhari-hari, seperti di plastik atau di kaca atau di kain. Jadi kita harus berhati-hati guys, karena kita nggak tahu apakah ada virus COVID yang di dalam barang-barang kita atau tidak. Nah, lalu yang ketiga adalah social distancing. Itu penting banget guys. Kenapa? Karena virus ini dia itu kan menyebarnya dikonfirmasi oleh WHO itu lewat udara. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga jarak, apalagi tidak memakai masker, nah itu bisa dengan sangat mudah virus ini akan masuk dan menginfeksi tubuh kita. Tentunya kita nggak mau kan dipasangin ventilator, sakit, repotin orang, apalagi sampai nyebarin virus. Wah, itu nggak benar banget sih guys. Jadi makanya kita harus jaga jarak dan pakai masker. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus memperkuat imun kita guys. Seperti yang aku bilang tadi, kita nggak bisa tahu imun kita ini kuat atau enggak. Tapi yang kita bisa lakukan adalah memperkuat imunnya dengan apa? Dengan vitamin C, vitamin B, zinc, vitamin E. Ya, jadi kita bisa memperkuat tubuh kita. Vitamin C itu ada di jeruk, ada di makanan-makanan yang asam-asam. Tapi sebelum makan yang asam-asam, kita harus makan dulu ya guys, biar asam lambung kita nggak naik. Lalu vitamin B itu bisa beli di tablet atau di daging-daging gitu ya. Terus sudah itu juga ada zinc, itu bisa dapat di sayur-sayuran ataupun susu dan sebagainya gitu ya. Nah jadi kita tuh harus memperkuat pertahanan tubuh kita guys. Lalu kalau sampai kena, apa yang terjadi? Kalau sampai kena, itu biasanya kita akan diisolasi guys. Jadi di gambar ini, isolasi. Ini gambar radiologi dari orang yang kena COVID ya guys. Oke, jadi sekian saja yang bisa aku jelaskan. Terima kasih sudah menonton video aku dan tunggu video selanjutnya ya guys. Dadah!